Karena AI itu aku sering banget bicara di berbagai kesempatan. AI itu adalah jenius dan idiot di saat yang bersamaan. Disuruh ngerjain soal, pinternya bukan main. Tapi disuruh mikir aja, dikasih 2 pilihan bingung dia. Karena pada basicnya AI itu adalah robot gitu. Jadi nggak punya akal. Jadi otaknya jenius, akalnya nggak ada. Nah, di sini kita akan bicara content strategy dengan mengkombinasikan AI sebagai salah satunya creative engine. Again, teman-teman juga mesti ada basic gitu di konten. Karena aku pernah nyoba waktu itu ada AI namanya Cursor ya kalau nggak salah. Itu buat bikin website macam-macam ya, buat coding. Begitu aku operasiin, ya teman-teman nggak bisa nggak ngerti coding. Mesti ngerti IT lah. Minimal struktur database, struktur sebuah aplikasi kayak gimana, cara kerja aplikasi, baru bisa mengoperasikan itu AI. Walaupun kalau zaman dulu itu kita ngoding itu ditulis line by line satu persatu, tapi dengan AI dibantu penulisannya. Tapi again, logiknya itu ya kita mesti bangun sendiri. Nah, materi hari ini yang bakal kita obrolin hari ini pertama tentang dunia konten saat ini itu seperti apa. Yang kedua, kenapa cara lama udah nggak mempan. Ketiga, pola pikir berkembang itu kayak gimana, itu penting. Keempat, AI jagoan baru untuk creativity dan penerapan praktisnya gimana. Gitu. By the way, ini PPT juga bikin AI. Karena kenapa? Kalau aku sendiri bikin PPT misalnya, isinya benar-benar dari kepala aku bikin draft. Nah cuman kan yang capek bikin PPT itu dandaninnya nih, yang kayak gini kan males banget ya bikin line-line kayak gini. Nah itu aku ngedraft, baru aku suruh AI buat bikin PPT yang cantik seperti ini. Nah contoh, ini berdasarkan data kurang lebih ya ada 4,9 juta postingan blog per hari di dunia ini. Dengan 8,5 detik audiens cuman fokus segini lamanya gitu. Jadi rata-rata orang baca itu 8,5 detik. Ini secara rata-rata. Kalau di Indonesia tuh cuma 3 detik ya. Karena literasinya rendah orang Indonesia. Dan 73% itu kreator burn out. Jadi pusing. Kenapa? Aku mungkin udah belasan kali ngajar di bootcamp, ngajar di korporasi. Belasan puluhan kali. Dan sebenarnya orangnya pinter-pinter, cuma nyerah aja semuanya. Sibuk, aduh nggak kepegang, ada ribuan macem lah. Yang mana intinya nggak bisa dikerjain itu konten. Akhirnya fakta nyeseknya persaingan konten itu makin ketat inti. Karena ya balapan, katakan di industri FMCG itu kan punya ada puluhan ya, ratusan pesaing. Jadi kalau mereka itu tidak kejar-kejaran membangun konten, dia mau buka pintu satu lagi. Ya jadi mati. Apalagi kita orang digital itu kan mesti berpacu dengan yang namanya kreativitas. Ya. Dengan yang namanya balapan, adu bangun konten sebanyak-banyaknya, sekreativitas mungkin. Bahkan level nggak usah jauh-jauh deh, kita level influencer, level apa ya, podcast ya. Itu kayak model-model levelnya Deddy Corbuzier, level-levelnya Densu, cerita-cerita misteri, cerita-cerita setan, itu dia punya tim besar untuk menjaga. Setiap minggu itu minimal ada 2-3 video dia bisa upload. Sekali upload itu 1,5 jam videonya. Kalau kelepas satu ya ditendang. Karena kenapa orang bosen, ngapain ngefollow akun mati atau ngebuka website yang mati buat apa. Nah challenge ini yang kita bisa jawab mudah-mudahan dengan adanya AI ini. We have extra hand. Yang mana dari dulu teman-teman itu bingung eksekusinya gimana. Sekarang itu bisa lebih mudah mengeksekusi sebuah konten. Oke.
Selanjutnya audiens dibanjiri info terus-terusan. Kalau teman-teman buka TikTok, buka Instagram, buka Twitter, itu jarak sejam aja kontennya udah baru semua. Artinya apa? Kita itu bertarung dengan waktu. Udah lagi nggak ada yang namanya males-malesan. Kayak ya mungkin dulu ya kita zaman-zaman belum ada AI, satu hari penulis itu 4 artikel udah mantep. Sekarang nggak bisa. Tapi tergantung industri ya. Kalau mungkin teman-teman main di industri finance ya agak lambat ya. Nggak bisa dipukul rata. Terus algoritma gonta-ganti terus. Nah, algoritma itu sebenarnya bukan gonta-ganti. Algoritma itu berkembang agar hasil pencarian atau result yang ada di aplikasi kita, ada di search engine, ada di sosial media itu semakin baik. Jadi kalau teman-teman itu suka konten apa ya yang akan di-push yang sesuai dengan behavior teman-teman gitu. Jadi kalau mau ngelihat orang nakal apa enggak, buka aja explore-nya Instagram nongolnya kayak gimana. Itu kelihatan. Atau dibuka TikTok-nya itu kita scroll kelihatan tuh orang itu behavior-nya kayak gimana. Karena kenapa? Algoritmanya itu berusaha menyajikan sesuai selera. Nah, jadi kita jangan pernah yang namanya ngomong, aduh algoritma Instagram udah gak kebaca. Mati sih main Instagram, itu orang bodoh yang ngomong kayak gitu. Orang malas. Atau sekarang ada yang juga pernah ngomong TikTok ini sekarang udah susah FYP ya. Gitu. Enggak, konten Anda yang jelek, bukan susah. Gitu. Kalau konten kita itu memang bisa engage bener-bener, bermakna, berbobot, pasti dijemput kok. Gitu. Begitu pula kita hari ini belajar di dunia SEO. Ya kalau konten kalian itu bisa engage ke user, useful, ya pasti ngerank, pasti dicomot sama AI. Itu problemnya adalah di Indonesia ini memiliki pola pikir yang salah dalam membangun konten, yaitu kejar-kejaran kuantiti dan kejar-kejaran SEO tanda kutip. Aku dulu pernah kerja di media 4 tahun, instead mereka bertanya topiknya apa, bang keywordnya apa hari ini yang paling ngetrend. Jadi dipikirnya keywordnya, bukan topiknya, bukan kejadiannya, bukan kasusnya. Kalau ada orang korupsi di zaman dulu nih ya, kita zaman-zaman masih media cetak, itu dikorek sampai dibredel kantornya. Si jurnalis itu ngorek sebuah kasus korupsi, kasus penyelundupan misalnya, ada bandar judi dikorek, nggak taunya backingan jenderal, akhirnya dibredel. Itu artinya apa? Mereka berusaha membuat konten yang benar-benar engage gitu, gila. Jenderal bintang 4 membackingi judi di Medan gitu ceritanya. Bombastis gitu. Tapi begitu masuk ke dunia digital, sekarang ada SEO jadul dulu. Dia nggak mikir itu. Bandar judi ketangkep, oke kita fokus bandar judi ketangkep. Nggak dipikirin tuh dimensi kejadiannya itu nggak dipikirin. Nah tugas kita adalah nge-switch pikiran yang jelek kayak tadi itu menjadi pikiran zaman dulu. Dengan adanya AI zaman sekarang ini, mau gak mau, suka gak suka ngegebuk kalian semua untuk memutar otak kalian kembali lagi ke 1 hingga 2 dekade yang lalu. Dimana menyajikan konten yang terbaik. Bukan kuantiti, cepet-cepetan, adu banyak kayak detik.com, isinya typo semua, gak taunya false accuse, yang ujung-ujungnya mesti minta maaf ke Dewan Pers. Itu sering kan. Terus gak gampang tahu untung ruginya kontennya. Kenapa kok nulis konten banyak-banyak dulu ya. Gak bisa dikalkulasi keuntungannya bikin konten sebanyak apa. Ya karena konten yang gak ada measurementnya. Gitu. Oke, kenapa strategi konten konvensional udah nggak mempan lagi? Oke, ini konvensional tuh maksudnya SEO jadul ya, SEO 2015 lah, SEO 2018. 1, jadwal konten kaku, kalender konten yang terlalu kaku bikin kita jadi susah ngikutin tren. Jadi kayak misalnya karena kita ditargetnya kuota 20 artikel per bulan ceritanya nih ya, ya kayak segitu aja. Yang penting up. Nah, kalau dulu waktu aku kerja di media itu ada yang namanya prime time sama low time ya. Kalau lagi prime time itu kita akan mengusahakan produksi konten kuantitinya lebih banyak.
karena trafficnya lagi tinggi. Contohnya jam 7 pagi kalau di media. Kok prime time? Iya, orang lagi naik kereta. Lagi di mobil, lagi berangkat kerja, jadi dia geser-geser. Terus satu gaya buat semua, ya karena kenapa? Iya, konten zaman dulu itu di zaman sebelum adanya era AI yang terbaru ini masih berkutat dengan yang namanya algoritma. Jadi mereka menulis untuk algoritma, untuk memuaskan algoritma agar algoritma itu berpikir konten kalian yang terbaik. Jadi manipulasi. Oke. Proses bikin konten yang lama ya karena masih semuanya serba manual gitu. Nah, growth mindset. Jadi kunci jadi kreatif di era sekarang. Satu, coba dulu, sempurna nanti. Jadi kalau aku pribadi itu kita coba-coba aja dulu. Jadi misalnya kita ngelempar 20 model konten yang berbeda. Ya nanti setelah 3 bulan kan kita measure yang mana yang berhasil gitu. Karena we never know exact user itu sukanya kayak gimana. Makanya kita suka bikin yang namanya A/B testing. Kedua, selalu penasaran. Nah, kenapa enggak gitu nyoba-nyoba yang ini, yang itu. Model pembahasannya itu ya kita coba-coba ya. Dan kolaborasi itu kunci bukan kompetisi. Maksudnya kalau yang bagus itu tuh kayak antar tim, antar orang itu saling berbagi. Atau misalnya dengan industri sejenis itu why not kita berkolab. Gitu. Karena kita lihat di sosial media itu udah banyak bermain kolaborasi antara influencer ya untuk berbagi gitu. Jadi nggak lagi sendiri-sendiri gitu. Nah, dari yang zaman dulu menjadi maju itu bentuknya kayak gimana? Saya nggak bisa pakai AI. Kedua, ide kreatif itu muncul ya gitu aja, nunggu ngerokok dulu. Kalau ngobrol sama wartawan ya, dia buat nulis, katanya nulis artikel tuh cukup cepet ya kalau buat jurnalis itu paling sejam jadi. Mikirin judulnya itu lama. Jadi gimana bang caranya? Gue ngerokok 3 bungkus di luar. Ngerokok, mikirin headline ambil bengong. Kan buang-buang waktu ya. Kopi. Terus 2:30 pagi, oh iya pakai ini baru nulis. Itu kalau nerbitin ya, misalnya korannya itu udah berapa edisi, itu udah kanker paru-paru itu orang. Ya kan? Strategi lama kan udah jelas berhasil ya. Nah ini nih. Ini bagian dari kerisauan kita para practitioner SEO yang mana mending cara kemarin tuh cara 2023, 2022 masih oke lah. Cara 2008 masih dipakai. Dulu nih tinggal ditembak ini pasti ngereng nih. Tak tahu lah ya arahnya kemana ya. Dari dulu formulanya kayak gini nih pasti bagus nih. Itu bener. Di 2008. Jangankan SEO, presidennya aja udah ganti. Iya kan? Sistem pemerintahannya juga udah berubah gak kayak dulu. Dia masih mempertahankan cara itu. Oke kita sederhanain lagi deh. 2008 itu HP jelek cuy. Masih pakai 3G. Itu masih dipamer-pamerin tuh yang namanya Telkomsel 3G. Anda bisa menjelajahi dunia dengan Telkomsel 3G. Strategi marketing di zaman itu masih dipakai sampai 2025 sih. Itu bocor halus sih istilahnya ya. Oke, pakai strategi ini lagi, itu lagi. Dan kekeh gitu, nggak mau dengerin. Bahkan di beberapa kesempatan, bahkan semalam nih ya, aku ngajar. Kak, backlink masih pengaruh nggak sih sama AI? Aduh, ini orang nggak diputer ya otaknya ya. Itu. AI ini kan, oke kita mundurin sedikit ya. Kalau zaman dulu kan berbentuk algoritma kaku gitu. Jadi dalam memutuskan sebuah konten yang baik dan benar itu ada rumusnya lah. Ada ini, ada itu. Dimanipulasi bisa masih. Nah sekarang ini yang menemukan konten kalian ini semi makhluk hidup nih. Bisa berpikir, bisa bedain yang namanya makna sebuah kata-kata, kedalaman materi, fakta, udah mulai bisa pikir.
Masa dikibulin pakai backlink lagi gitu kan, aneh ya. Terus juga yang terakhir itu berubah itu resikonya besar banget ya. Mungkin kalau kita bicara korporasi ya, sistem kayak zaman dulu itu 9 to 5 cara kerja atau cara absensi, ya mungkin kalau kita revolusi itu bisa berantakan ya karena udah korporasi berupa berbentuk sistem perusahaan. Tapi kalau strategi dalam pemasaran Anda masih bilang berubah itu resikonya besar banget, mati sih kalian. Jadi kalian mesti bisa bedain yang mana yang harus direvolusi, yang mana yang enggak. Gitu. Misalnya gini, turun temurun dari tahun 1948 ini kita jualan bakpia resep dari nenek moyang kita nggak pernah berubah, ya jangan diubah kalau itu. Tapi dulu nenek moyangnya itu dia ngitung uang pakai sempoa, sekarang pakai POS. Paham ya? Kalau dulu itu dari mulut ke mulut kita nggak perlu marketing. Sampai ngantri orang satu kelurahan nyari barang kita. Bu, sekarang pesaing bakpia ada lebih banyak loh. Kenapa enggak kalian mau ngeredesign, rebranding, branding kalian kan biar lebih lebih masuk gitu. Ayo silakan. Cika, Satria, Brian, di sini. Absen dulu. Yang ada nih pakai bangku gue juga nggak apa-apa nih. Ayo cari lagi. Pakai punya gue aja dulu. Sorry Pak ya. Ya. Colongan boleh kali ya. Wih, santai Jo. Ayo Diandra. Oke, kita lanjut ya. Nah yang harus diubah itu apa mindsetnya? Satu, saya belum jago AI tapi bisa banget belajar kok. Ya, ngapain takut sih, AI nggak gigit kok guys. Takut gitu, gue nggak bisa gunain itu. No worries ya kita di sini. Dicoba aja. Kreatif bisa makin oke kalau pakai alat bantu. Nah jadi bukan berarti AI yang akan menggantikan creativity, enggak. AI itu kita gunakan sebagai alat pengganti untuk brainstorming. Misalnya nih, ada 5 desain ada 5 approach, kalian bingung nih. Ya kita bisa curhat sama AI untuk membantu memilihkan kita which one is better. Ya kan? Atau misalnya, kreativitas itu harus pakai otak manusia. Tapi market research-nya kan takes time guys. Kalian misalnya, ya mungkin kalau industrinya kayak jualan kapal pesiar ultra luxury. Yang kayak klien yang aku pegang sekarang. Sekali booking itu 3,5 M minimal. Itu market research-nya sejam selesai. Karena paling pesaingnya cuma 2. Tapi kalau brand-brand contoh skincare Kaf atau Skintific itu sampai botak loh kalian itu riset satu-satu. Kompetitor yang satu tagline-nya kayak gimana. Kita lihat konten SEO-nya kayak gimana dari si A, si B, si C, kita buka satu-satu. Tiap kompetitor itu kontennya ada 150 dikali 10 kompetitor mau baca 1.500 konten kalian. Gak mungkin kan? Udah gitu price comparison.
Udah gitu misalnya tone of voice-nya setiap kompetitor seperti apa. Botak gitu kalian mikirinnya. Nah dengan AI itu di-conclude dalam waktu hanya 1 jam aja. Nanti baru kalian bisa memutuskan creativity apa yang dibawa ke arah mana. Artinya lebih efektif. 2-3 hari kalian bisa menyelesaikan 3 project. Dulu 1 bulan 1 projectnya udah ngos-ngosan. Tuh ya. Oke, coba-coba hal baru itu bisa kasih banyak peluang ya. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Dicoba aja semuanya. Dan yang terakhir, adaptasi itu kunci biar unggul, bisa adaptasi. Jadi salah satu poin kita di zaman sekarang ini adalah kita bisa beradaptasi. Kayak misalnya beberapa brand fast food ya. Itu lagi kemarin booming ayam geprek. Kalau nggak salah KFC keluarin ayam geprek deh ya. McD juga keluarin ayam geprek. Beradaptasi. Jangan dibilang, oh ayam gue udah istimewa, nggak usah digeprek-geprek, jadi nggak enak. Udah nggak usah sombong. Adaptasi aja. Gitu banyak kok kayak brand-brand yang menurunkan standar. Kayak misalnya apa waktu itu Chanel ya. Chanel apa? Lu suka pakai kosmetik nggak Ju? Nggak ya. Ada brand kosmetik yang mahal apa ya tuh? YSL ya. Dia jualan di TikTok live. Karena dia tahu omsetnya gede di TikTok. Brand gue di sini nih nggak boleh nih live kayak gitu. Jualan di TikTok. Adaptasi nggak apa-apa daripada mati, ya kan? Oke, AI jagonya kreatif di era baru. 1 ideation tadi udah kita jelasin ya, dengan adanya AI itu kita bisa punya potensi creativity tanpa batas, cailah. Analitik dapat insight dan prediksi akurat dari data gitu. Jadi karena manusia memiliki keterbatasan. Tadi misalnya market research yang terlalu luas, data analisa itu bisa dibantu dengan AI gitu, kayak misalnya price range, terus harga mediannya dan lain sebagainya. Itu bisa, yuk masuk. Reska kelas pagi nggak masuk, sore masuk ya. Research, mengecek tren dan kompetitor. Jadi kadang kita juga suka rada-rada botak juga ya. Kita bukain udahlah Google Trend, udah kita keyword planner, kita bukain ini, bukain itu, botak itu lama-lama kita baca. Tapi dengan AI itu dia bisa nge-conclude bagaimana tren kosmetik saat ini. Ya tapi tentu aja bukan nanyanya kayak gitu ya. Kita tarikin dulu datanya satu persatu dari beberapa sumber. Misalnya Google Trend, kita tarik juga misalnya ya if any dari SimilarWeb, any data sih ya. Boleh dimasukin di feeding, baru kita berdiskusi dengan AI. Intinya diajarin dulu. Terus produksi konten dan desain bisa otomatis. Nah ini ada beberapa perdebatan ya di dunia kreativitasan. Karena banyak teman-teman kita yang ilustrator itu anti sama AI. Jangan. AI nyontek katanya jiplak. Itu bukan seni. Kalau menurut aku sih denial itu ya. Contoh, misalnya Om Ridho ini komikus dia. Dia komikus, dia punya ciri khas stylenya sendiri. Why not style-stylenya dia itu dimasukin ke dalam engine-nya AI, suruh learning. Next kalau mau bikin komik, daripada dia telat terbit kan, tinggal masukin naskahnya aja. Jadi panel-panel komik sesuai dengan artnya Om Ridho. Ya kembali lagi kalian melihatnya itu sebagai apa? Jangan denial gitu, semuanya harus pakai tangan ya. Zaman dulu memang barang-barang semuanya manual pakai tangan, tapi akhirnya market itu menerima kok barang buatan pabrik. Zaman dulu orang bilang kalau nggak buatan Jepang nggak bagus, buatan Eropa nggak bagus. Sekarang buatan Cina malah lebih bagus daripada buatan Eropa. Adaptif teman-teman ya. Terus juga terakhir optimization-nya. Jadi optimalkan performa langsung biar makin ciamik ya. Nah, next AI untuk riset intinya di sini. Kita akan berfokus AI untuk riset ya. Jadi dengan adanya AI dalam membangun idea konten untuk research konten secara umum itu kita bisa menyelam lebih dalam lewat riset karena seperti yang kita jelasin di awal keterbatasan manusia
Mungkin kalau brand yang akan kita garap itu brand kecil, bukan brand kecil ya. Brand yang marketnya nggak luas, very very easy. Misalnya aku sekarang lagi jalanin campaign tempat spa, spa dewasa. Ya itu kan competitionnya dia juga gitu, gampang. Sejam 2 jam juga selesai lah analisanya. Tapi kalau misalnya kita switch sedikit menjadi spa and wellness, kalian lihat jejer di Seminyak itu udah berapa banyak spa and wellness. Ya kan? Terus juga kayak misalnya cek sentimen audiens secara mendalam. Yang mana sebenarnya dulu pun bisa kita lakukan ini, tapi man hour-nya panjang sekali dan sangat-sangat tidak efektif. Kayak misalnya dulu aku pernah ngerjain project partai politik di 2016. Tahu nggak? Waktu itu masih ada media cetak ya, ngeklipingin koran cuy. Kita ke tukang koran dibeli-beliin tuh, dibacain satu-satu, diklipingin. Dijadiin buklet, nanti ada tim R&D, dia akan menganalisa sentimen pemberitaan atas kasus tertentu atau tokoh politik atau partai tertentu. Dari clipping, dibikin analisa satu persatu. Terus misalnya dia buka detik.com, itu artikel tuh di next, dibacain satu-satu. Dibikin kesimpulan. Jam 7 malam, jam 8 malam baru kesimpulannya, Pak hari ini Bapak pemberitaannya baik. Baru buat gitu doang jawab. Itu kerjaan dari jam 7 pagi tuh. Jadi besok mudah-mudahan gak ada yang nyinyir ya sama Bapak. Besok pagi bikin lagi tuh, guntingin koran tuh. Zaman dulu. Nah dengan sekarang kita bisa ngecek sentimen audiens secara langsung gitu. Karena misalnya dari Google My Business itu juga bisa kita analisa ya, average ratingnya gimana. Kalau kalian punya teknik khusus ya mungkin gak akan kita bahas hari ini tuh bisa dapat semuanya. Terus cari tahu tren kata kunci yang lagi naik daun. Nah itu macam-macam. Kalian bisa tarik dari Twitter, trending topik, tapi aku saranin jangan ya. Itu nyetirnya gampang banget di situ. Dulu waktu aku main politik itu nggak nyampe 1 jam aku bisa trending topik. Tinggal dorong aja mau sentimennya ke arah mana. Cuma 1 jam doang. Yang ngerjain cuma 1 orang lagi. Twitter itu gampang banget. Tren kata kunci, cuman ini juga sekarang agak serem ya kalau teman-teman cari di beberapa tren kata kunci. For your information, kadang-kadang isi judul semua Bapak. Kaget gak? Dibuka nih Google Trend, tek, QQ. Bola berapa? Itu bandar judi udah mulai pinter ya ke arah sana ya. Terus intai strategi kompetitor otomatis. Nah ini juga bisa kita dik lebih dalam ya. Karena kan kita nggak time by time ya. Kompetitor ngapain aja, ngerjainnya segala macem. Nah itu bisa kita intai lebih accurate. Terakhir, kenali pola perilaku konsumen. Jadi dengan adanya analisa yang lebih mendalam ya, kan karena manusia itu bisa capek. Nganalisa deh coba sesuatu, sejam aja, main catur deh, sejam, capek udahannya. Nah karena AI nggak capek-capek, jadi analisanya itu tajam terus, gitu. Bikin ide kreatif tanpa batas ya. Dari hasil riset yang lebih dalam ya otomatis kalian bisa menemukan cakrawala yang jauh lebih luas dalam membangun kreativitas. Either way kalian mau eksekusi itu manual atau dibantu AI dalam menelurkan kreativitas ya up to you. Itu hak masing-masing. Contoh brainstorm bareng asisten AI itu sering banget aku lakukan. Curhat aja sama AI. Si ini kok gini ya? Kok tapi bisa ngetop? Kok dia jual banting-banting harga promosi tapi omzetnya masih whatever. Curhat aja sama dia. Tapi AI-nya kalian feeding dulu data. Jangan AI telanjang-telanjang kalian tanya, ngaco jawabannya. Datanya udah dimasukin, faktanya udah dimasukin, any transaction dimasukin, nanti dia paham. Bikin berbagai sudut pandang konten. Nah itu juga karena curhatnya udah mendalam, kita bisa bikin lebih luas lagi. Sesuai konten buat berbagai platform gitu. Kadang-kadang gini, topiknya kita udah dapet nih, bikin artikel, tapi mau bikin spektrum untuk sosial medianya bingung tuh. Kalau buat TikToknya gimana ya? Kita misalnya bikin campaign Ramadan gimana ya, nggak kepikiran. Pusing kan? Nah, tapi dengan AI dia bisa, oh gimana kalau dibikinin ini untuk sosial media. Atau sesederhana satu konten ini
buat TikTok apa Instagram, bingung juga kan? Karena itu dua platform yang serupa tapi tak sama gitu. Nggak bisa satu video naik TikTok, naik Instagram itu sebenarnya nggak bisa ya. Walaupun kebanyakan orang melakukan itu karena efisiensi dalam production. Dan prediksi konten yang bakal viral ini sejauh ini yang aku lakukan itu paling mentok akurasinya 60% lah. Nah, ini another things ya soal prediksi. Nah, AI untuk produksi dan distribusi konten. Pertama itu bisa smart copywriting gitu. Kadang-kadang kalau kalian bikin copyright itu kan takes time ya dan cukup berat. Jadi kalau kalian udah tanemin tone of voice ya, do and don't-nya, lakukan ini, lakukan itu, buat bikin simple copywriting itu bisa jauh lebih ringkas dan lebih cepat. Kedua, visual creation ini masih perdebatan ya dari idealisme orang. Tapi kalau misalnya bikin campaign kecil-kecilan, oke lah pakai visual creation. Sama smart distribution gitu. Kayak misalnya ada beberapa AI itu yang bisa membantu kita upload konten di beberapa platform gitu. Yang penting udah kita bikinin kalender, kita bikinin schedule, kita naikin, nanti dia udah tahu kapan uploadnya. Gitu. Udah jam 7 malam nih upload dia gitu. Next. Jadi intinya masa depan itu kuncinya kolaborasi gitu. Manusia itu bisa berpikir karena akal. Ya, perbedaan AI dengan manusia itu adalah akal. AI jago ngerjain cepet. Nah, itu jadi collab. Manusia punya akal, manusia punya ilmunya, AI itu bisa cepet eksekusinya. Hasilnya apa? More client. Tapi sedihnya less manpower. Ya ini fakta. Karena salah satu partner bisnis aku, dia ini ahli AI. Ya setelah dia implementasi beberapa sistem AI di beberapa perusahaan, nggak lama layoff. Fakta. Artinya apa? Untuk survive di zaman ini kalian mesti extraordinary. Nggak cuma ngerti, tapi ngerti banget. Kalau bisa sampai jadi pakar. Jadi misalnya ada SEO practitioner. Ahlinya di mananya? SEO itu terlalu luas. Atau misalnya kalian kerja di accounting ya, mesti bener-bener paham gitu audit mencari kecurangan. Spesialis fraud. Gitu. Jadi harus extraordinary apapun itu. Karena kalau kalian menjadi biasa-biasa saja ya diganti robot. Ini mirip seperti kisah zaman dulu di tahun 1800-an di zaman revolusi industri. Yang mana tadinya hard labor, semuanya dikerjain manual, ditemukan mesin uap oleh James Watt. Dia bikin mesin pabrik. Semuanya dikerjakan lebih otomatis, lebih cepat. Akhirnya orang yang tidak punya skill pada zaman itu yang cuma bisa narik-narik rumput doang, tersingkir dengan skilled labor. Nah ini revolusi yang kesekian lagi nih ada. Mungkin di beberapa waktu yang lalu di pabrik sekarang mulai ada yang pakai tangan robot-robotan tuh buat kerjain tuh. Mulai berkurang. Lama-lama pabrik sepi guys. Kantor sepi karena satu tas yang tadinya dikerjain 8 orang jadi dikerjain 2 orang aja udah bisa. Ya, jadi kuncinya kalian harus bener-bener extraordinary. Bener-bener hebat. Kalau biasa-biasa aja ya nanti di pos ronda ngomongin politik. Yang terakhir hasilnya kreativitas makin jos, produktivitas makin oke. Kalau kalian punya perusahaan cuannya juga makin bagus ya karena makin maksimal production. Oke, frameworknya seperti apa? Mewujudkan sinergi manusia dan AI. Tentukan visi dan cek dulu tujuan strategis yang jelas. Karena kenapa? Setiap aku dapat klien baru, yang aku tanya, ente mau apa outputnya? Saya mau rank. Nah itu udah males ya. Om Rido juga pasti tahu. Males katanya. Maunya rank. Ya karena konyol nanti oke Pak udah ngerank. Saya mau transaksi. Kenapa nggak dari awal ngomong transaksi? Ya, tujuan campaign yang jelas, brand awareness, udah revenue, goal yang jelas. Nah, ini banyak dari kita atau misalnya praktisi bisnis owner itu belum bisa menggali sampai sedalam itu. Terus setelah kita udah tahu mau ngapain brand
product knowledge ya. Product knowledge juga ya, aku sering banget nemuin praktisi internet marketing apapun itu ya, nggak usah di SEO, kita ngomong secara luas. Dia sendiri nggak tahu product knowledge-nya, tapi dia tahu bagaimana ngerunning internet marketing. Oh, gue tahu cara ngebit nih buat ads, mainin programmatic, tahu cara FYP, tahu cara engage. Tapi ditanya product knowledge yang dia marketingin, dia nggak bisa jawab. Nah, ini kesalahan fatal. Mendingan kalian skillnya pas-pasan aja dalam technical, tapi kalian sangat memahami product knowledge ya, goalnya sangat clear. Itu jauh lebih baik daripada kalian ngerti tekniknya sampai hebat banget tapi nggak tahu apa-apa tentang campaign yang kalian jalanin. Coba-coba dan latih AI, ini udah dijelasin tadi ya. Terus gabung kan ke proses kreatif, jadi ada yang namanya analog dan digitalnya lah istilah kata. Part manusiawinya AI itu eksekutor. Dan yang terakhir terus literasi dan sesuaikan ya. Intinya banyak membaca sih guys. Gitu. Karena kenapa? Aku sering banget ngajar ditanya, Kak gimana sih caranya bikin konten yang bagus? Ya sering membaca. Jangan tanya promnya apa. Kalau kalian sering baca buku, novel, baca-baca berita, lama-lama kalian tahu deh pola kata-kata yang keren tuh kayak gimana. Pola penyampaian yang bagus kayak gimana. Sering baca mungkin buku-buku bahasa Inggris. Harus. Jangan nanya promnya apa. Karena kenapa? At the end of the day, kalian mungkin nulis, masukin ke AI, tolong replikasi gaya bahasa saya. Itu ujung-ujungnya awalnya manual juga kan. Jadi ada beberapa hal yang AI itu akan sulit menyentuh. Contoh kreativitas atau akal atau opini. Nah, itu kan perlu dilatih. Nah, alat dan platform AI yang wajib punya. Nah, contoh ChatGPT ya. Jadi teman-teman jangan nanya AI yang terbaik itu apa. Itu sebenarnya agak sulit dijawab karena setiap AI itu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kegunaannya berbeda ya, jangan dipukul rata. Contoh, misalnya buat nulis, kalau ini riset, ide, ChatGPT bagus untuk suruh kerja. Kalau buat nulis, Jasper bagus, Cloud bagus, ya tapi pendapat orang beda-beda ya karena memiliki experience yang berbeda-beda. Desain Midjourney bagus, tapi punya Gemini juga lumayan deh ya. Tapi jujur kalau aku pribadi jarang pakai di area ini. Terus analisa, tools pakai SEMrush bagus, Ahrefs dan lain-lain. Jadi masing-masing tas itu memiliki engine yang berbeda-beda. Nah, contoh nyata misalnya e-commerce fashion. Toko fashion pakai AI bikin deskripsi produk yang menarik. Nih waktu itu pernah aku training ya untuk e-commerce karena bekas e-commerce dulu. Konversinya naik 25% karena waktu pembuatan konten lebih cepat. Dan juga gini, modelnya satu nih bayangin nih. Nah, cewek nih suruh pakai baju apa, foto. Ntar pakai AI baju kita ganti-ganti. Kan gak usah foto session setengah hari. Bawa baju bergunung-gunung gak perlu kan. Itu bisa diganti-ganti langsung upload. Itu cepat. Terus juga startup gabungin AI untuk nyari ide topik blog. Hasilnya pengunjung organiknya in average naik 40-an%. Interaksi di blog itu kayak engagement ya sekitar 30-an%. Dan media ini buat berita pakai AI untuk ngeringkas artikel, berita yang personal ke pembaca untuk di-push, notif dan lain sebagainya. Nah, tantangannya dan solusi pas nerapin AI itu ya banyak orang yang susah terima perubahan ya karena mungkin pikirannya masih ortodoks gitu. Oh nggak bisa pakai AI nih, semuanya harus manual. Masih banyak orang yang kayak gitu. Kurangnya skill gitu. AI-nya ada, skillnya nggak ada. Kembali lagi apa tadi untuk mengoperasikan AI ya kita mesti ada skillnya gitu. Kita memahami objek itu gitu. Karena gerakin gampang lah, anak kecil juga bisa gitu. Tapi kan ilmunya nggak ada. Budget, nah ini sering ya beberapa klien ketemu, AI kita masih belum berbayar, ente beli rokok bisa sehari sebungkus gitu. Buat subscribe AI nggak bisa, aneh kan. Kualitas dan bias data, jadi di saat kalian feeding AI-nya untuk trainingnya itu sering datanya juga inaccurate atau sumber datanya juga margin errornya terlalu tinggi gitu. Akhirnya analisa yang dikeluarkan AI-nya itu kurang accurate gitu. Nah kembali lagi kenapa kalian juga mesti memahami kayak cara membaca data dasar. Apakah data ini valid, misalnya pengambilan
pengambilan survei, diambil survei apakah valid, dan lain-lain. Nah, ini metrik KPI-nya ya, ukur keberhasilan kontenmu, intinya, simpelnya, engagement itu udah nggak bisa dibantah lagi. Konten bagus, engagement bagus, apapun itu platformnya. Conversion naik, ya pasti kalian ditanya kalau misalnya kalian kerja di sebuah perusahaan atau misalnya kalian megang klien, ente bikin konten 500 biji kok transaksinya nggak naik. Nah, buat apa bayar ente mahal-mahal? Pasti dibalikin kayak gitu. Waktu pemasaran, nah itu juga bisa produksi ya, itu juga bisa lebih efisien dan efisiensi biaya. Jadi intinya dengan AI ini bisa mendorong lebih cepat dan lebih accurate lagi. Tapi kembali lagi, ada jaminan nggak pakai AI itu jauh lebih bagus? Enggak, kembali lagi kalian yang akan mengoperasikan. Kalau kalian yang nggak bisa tetap aja mau pakai AI yang paling mahal juga nggak ada, outputnya juga pasti jelek. Oke, di masa depan AI di dunia konten, video pakai AI ini udah sering terjadi ya. Buat bikin meme juga udah, orang potong rambut aja diganti muka jadi muka Jokowi itu. Di Instagram udah diganti-ganti, udah gila ya. Suara, ini hati-hati nih bikin fitnah nih. Ada orang demo, teriakan demonya diganti-ganti sama dia. Itu bahaya loh. Itu kalau misalnya mungkin dari engine search engine-nya atau misalnya dari sosial medianya itu nggak bisa filtering tuh bisa kerusuhan orang, jadi fitnah loh. Personalisasi gede-gedean, ya jadi bener-bener konten yang akan jadi itu bener-bener sesuai dengan sifat kalian banget. Dan terakhir, strategi konten yang bisa nebak gitu, karena akses data dan analisa data yang jauh lebih dalam, ya tadi bisa memprediksi walaupun ya nggak 100% accurate, tapi setidaknya kalian bisa lebih melihat akan ke arah mana gitu kontennya ke depan. Nah, caranya gimana sih? Pertama, satu, tapi nanti ya nggak akan kita jelasin detail. Gaspol, proyek uji coba, biasanya kita gas konten sebanyak-banyaknya dulu. Tapi modelnya beda-beda. Tujuannya apa? Untuk memahami audiens. Kedua, learning dari hasil resultnya itu. Dan ketiga, baru kita kembangkan lagi. Yang nggak berhasil kita take down, yang berhasil kita lanjutkan. Intinya learning di situ. Oke, the last, kita bisa eksekusi. Pertama, kenapa harus seperti apa yang kita bahas hari ini? Lebih efisien dan lebih personal. Lebih mudah dalam solving the problem. Terus juga ketiga, ngukur data itu juga lebih makin tajam, makin pas. Dan terakhir, beradaptasi. Ya, thank you guys. Jadi di sini ada 2 sesi ya, Om Rido nanti. Nah, habis itu kita akan Q&A section.